itu adalah tempatnya para pelaku pesugihan, yang dimana para pelaku tersebut itu di situ disiksa oleh makhluk yang berada di atas bukit yang sangat menyeramkan. Mereka itu disiksa, ada yang dipukul, ada yang dicambuk, ada yang ditusuk apabila mereka tidak melakukan pekerjaan yang berada di area situ. Itu sangat mengerikan dan sangat menakutkan, bahkan mirip seperti alam di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman semuanya. Pada kesempatan malam ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang telah dikirimkan oleh saudara Rina, yang dimana Rina ini pernah mati suri. Dan Mbak Rina ini melihat kehidupan para tumbal di alam pesugihan, dan bahkan melihat para pelaku pesugihan di alam gaibnya. Nah, kira-kira bagaimana kisah kelengkapannya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2017 yang lalu, yang dimana Mbak Rina itu berniat mau menyeberangi jalan. Akan tetapi ada mobil tiba-tiba menabrak Mbak Rina, dan Mbak Rina langsung terlempar ke pinggir jalan, dan Mbak Rina pun sadar. Berasanya Mbak Rina itu seperti kayak orang dilemparkan. Ketika Mbak Rina itu sadar, ternyata sudah tidak di alam manusia, melainkan sudah berada di nggak tahu alam apa, yang jelas itu alam gaib. Ketika Mbak Rina itu sadar, tempatnya itu berasa itu sangat sunyi, dan bahkan Mbak Rina minta tolong, tolong, apakah ada orang? Tolong, apakah ada orang? Saya ada di mana? Begitu Mbak Rina minta tolong, di situ sama sekali nggak ada orang, dan bahkan suara hewan apapun tidak ada. Menurut Mbak Rina itu tempatnya sangat sepi, tanpa ada siapapun, dan hewan apapun itu sama sekali tidak ada. Pada waktu itu Mbak Rina itu ketakutan, ini tempat apa dan saya berada di mana? Dan singkatnya Mbak Rina ini berjalan tanpa tujuan. Akan tetapi setelah melewati beberapa bukit, Mbak Rina baru tersadar ternyata ada orang. Akan tetapi orang-orang tersebut seperti tidak melihat Mbak Rina. Bahkan Mbak Rina ini memanggilin mereka, akan tetapi mereka itu seperti tidak melihat Mbak Rina. Mbak Rina itu sangat bingung, dan Mbak Rina ini bertanya terus ke mereka, tapi mereka sama sekali tidak menoleh ataupun menjawab. Dan menurut Mbak Rina, tatapan mereka itu kosong, matanya itu kosong, dan bahkan mukanya itu sangat pucat. Mereka itu karena bekerja, ada yang memotong kayu, ada yang menggali, ada yang membawain bambu, ada yang membawain kayu. Berarti mereka itu layaknya seperti orang bekerja di alam nyata. Singkatnya Mbak Rina ini bertanya dengan perempuan-perempuan yang bekerja di alam situ. Tidak lama kemudian Mbak Rina ini bertanya, "Mbak, mohon maaf, saya mau bertanya, ini saya berada di mana ya Mbak? Dan saya berada di tempat apa? Kok berasa aneh?" Ketika Mbak Rina ini bertanya sama mereka, mereka sama sekali nggak ada yang menjawab. Bahkan seperti tidak melihat Mbak Rina.
Pada waktu itu juga akhirnya Mbak Rina meninggalkan mereka. Dan singkatnya, Mbak Rina ini telah melihat suatu bukit kecil. Akhirnya Mbak Rina ini berjalan menuju ke tempat bukit tersebut. Akan tetapi setelah Mbak Rina sampai, Mbak Rina ini merasa sangat terkejut. Yang dimana tempat tersebut tempat yang sangat menyeramkan, lebih seram dari tempat sebelumnya yang Mbak Rina lewati. Menurut Mbak Rina itu adalah tempatnya para pelaku pesugihan, yang dimana para pelaku tersebut itu di situ disiksa oleh makhluk yang berada di atas bukit yang sangat menyeramkan. Mereka itu disiksa, ada yang dipukul, ada yang dicambuk, ada yang ditusuk apabila mereka tidak melakukan pekerjaan yang berada di area situ. Bahkan itu mereka diperlakukan tidak manusiawi sama sekali. Dan akhirnya tidak lama kemudian Mbak Rina ini makanya mengetahui itu adalah pelaku pesugihan. Karena Mbak Rina ini sangat mengetahui betul, Mbak Rina sangat kenal pada salah satu lelaki yang bekerja di tempat tersebut. Pada waktu itu Mbak Rina ini sangat mengenal banget, karena pada di alam nyatanya, di tempatnya Mbak Rina ini, rumahnya juga tidak jauh. Orang tersebut dikenal oleh orang-orang itu mempunyai suatu pesugihan, karena kekayaannya itu sangat-sangat kaya raya. Akan tetapi orang itu telah meninggal, ternyata ada di tempat tersebut, dan Mbak Rina itu melihat orang itu. Dan yang sangat bikin Mbak Rina itu kasihan, orang-orang tersebut itu memasuki tempat seperti gua yang sangat dalam. Mereka itu disuruh untuk menggali, tetapi tidak ada alatnya sama sekali. Hanya memakai tangan, terus-terusan menerus hanya memakai tangan. Mbak Rina sangat kasihan, mereka itu melihat tangannya itu sampai tumpul, keluar darah-darah. Terus-terusan menerus mereka itu bekerja tanpa ada berhenti-hentinya. Jika mereka itu berhenti, maka makhluk yang berada di atas bukit tersebut, mereka akan turun dan akan menyiksa para orang-orang yang bekerja di situ. Mbak Rina itu menangis di situ melihat orang-orang di situ seperti alam neraka. Mbak Rina itu terus menangis, yang dimana melihat para orang-orang itu seperti terus-menerus dicambukin seperti di alam neraka. Tidak lama kemudian Mbak Rina ini berjalan ke arah kiri. Di tempat arah kiri pun sama. Mbak Rina lebih terkejut lagi. Di situ melihat ada suatu tempat. Tempatnya itu seperti layaknya rumah. Rumahnya sangat besar dan sangat megah. Akan tetapi pekerjaan orang-orang di situ tuh kayak seperti nggak ada habis-habisnya. Bekerja lagi, tapi tempat tersebut kayak nggak ada jadi-jadinya. Terus kayak rusak lagi, udah jadi lagi, rusak lagi, jadi lagi, rusak lagi. Itu penglihatannya Mbak Rina itu seperti itu. Jadi orang-orang di situ tuh terus-menerus bekerja, tetapi tempat yang dikerjain itu tidak pernah ada jadinya. Dan yang membuat terkejut oleh Mbak Rina, ketika Mbak Rina itu melihat para orang-orang di situ, dari mereka yang laki-laki, dari yang mereka perempuan, mereka itu sama sekali tidak memakai baju. Dia terus-terusan bekerja juga. Itu sangat mengerikan dan sangat menakutkan, bahkan mirip seperti alam di neraka. Memang menakutkan sekali. Pada waktu itu setelah Mbak Rina itu melihat kanan itu ada orang disiksa, melihat kiri juga ada orang disiksa, kemudian Mbak Rina ini berjalan lagi. Pada waktu itu akhirnya Mbak Rina ini kebingungan. Di situ hanya bisa menangis dan hanya bisa pasrah. Mengapa saya berada di tempat seperti ini?
mengapa saya ada di tempat yang seperti ini? Ini tempat apa? Kok saya itu melihat orang-orang kok seperti ini? Apakah saya ini sudah mati? Apakah saya ini berada di alam neraka? Pikirannya Mbak Rina itu seperti itu. Dan singkatnya, tidak lama kemudian Mbak Rina ini kembali lagi ke tempat para perempuan-perempuan atau para orang-orang yang mungkin jadi tumbal. Mereka itu bekerja juga, tetapi mereka itu kerjaannya itu mending ringan. Jadi mereka memiliki baju, celana, tetapi mereka matanya itu seperti mata kosong, wajahnya sangat pucat. Jadi mereka itu bekerja seperti layaknya bekerja di tempat proyek di dunia nyata. Jadi dia itu bekerja seperti ya biasa, cuman perbedaannya mereka itu sepertinya kayak mayat hidup. Seperti itu menurut Mbak Rina. Pada waktu itu juga Mbak Rina itu minta tolong ke sana kemari, itu sudah sama sekali nggak ada yang nyambung. Tiba-tiba Mbak Rina ini mendengar suara adzan. Mbak Rina sangat jelas ada suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba Mbak Rina ini mendengar, alhamdulillah ya Allah, saya masih mendengar suara adzan ya Allah. Di mana suara tersebut ya Allah, kok kelihatannya ada di sana. Mbak Rina itu mendengar suara adzan itu dari lorongan sebuah gua yang mungkin itu adalah salah satu pintu tersebut. Tiba-tiba Mbak Rina ini terus mendengarkan suara adzan tersebut. Tiba-tiba Mbak Rina itu sampailah di pinggir gua tersebut, dan ternyata Mbak Rina itu tersadar. Setelah kesadarannya Mbak Rina, ternyata Mbak Rina itu berada di rumah sakit, dan di situ sudah dikelilingi para orang tuanya Mbak Rina, dan bahkan dari adiknya Mbak Rina, kerabatnya Mbak Rina, dan dokternya di situ. Dan Mbak Rina pun masih bertanya sama keluarganya, saya berada di mana ini? Saya berada di mana? Dek, kamu itu ada di rumah sakit. Kamu itu tidak di mana-mana, kamu itu di rumah sakit. Alhamdulillah Dek, kamu sudah sembuh dari penyakitnya. Kamu itu sudah 2 hari koma Dek. Alhamdulillah kamu bisa selamat, bisa sembuh, bisa kembali lagi. Ibunya itu terus-terusan kayak gitu. Nah, pada waktu itu akhirnya Mbak Rina tidak lama dirawat di situ, akhirnya sembuh. Ketika Mbak Rina setelah sembuh, akhirnya pulang. Singkatnya, setelah pulang beberapa hari kemudian Mbak Rina itu merasa ada yang aneh dengan tubuhnya Mbak Rina atau kelihatannya Mbak Rina. Mbak Rina itu seperti melihat para bayangan-bayangan hidup terus-menerus menghantui Mbak Rina, dan bahkan sering mendengar hal-hal yang tidak pernah Mbak Rina alami atau tidak pernah Mbak Rina dengar itu bisa mendengar. Jadi seakan-akan itu walaupun malam tidak ada orang yang ngomong atau siapa-siapa, seperti kayak ada orang saling berbicara, dan bahkan kayak melihat benda-benda itu kayak benda pada hidup. Itu menurut Mbak Rina itu seperti itu. Jadi akhirnya Mbak Rina ini kebingungan dan merasa ketakutan, sebenarnya apa yang terjadi dengan diri saya. Singkatnya, Mbak Rina ini menceritakan seluruh pengalaman yang didapat selama mati suri, diceritakan sama bapak dan ibunya. Dan setelah Rina itu menceritakan bahwa Rina itu melihat dengan keanehan dalam rumah atau mendengar hal-hal yang tidak biasa Rina dengar itu di dalam rumah, bahkan di luar rumah, akhirnya bapak dan ibunya pergi menemui Pak Kiainya yang dipercayai oleh bapaknya Mbak Rina ini memang orang yang bisa mengobati para orang-orang yang terkena gaib. Akhirnya Mbak Rina ini
diajak ke tempat Pak Kiai tersebut oleh bapak dan ibunya. Dan ternyata memang betul, yang dimana Mbak Rina ini ternyata bisa melihat yang orang lain tidak lihat, dan bisa mendengar yang tidak orang lain dengar. Tetapi Mbak Rina ini bukannya seneng, justru malah lebih ketakutan, malah seperti seakan-akan itu dihantui perasaan atau dihantui bayangan-bayangan yang aneh. Setelah Mbak Rina ini sembuh dari penyakit yang dengan kaitannya dengan gaib, yang melihat aneh-aneh atau mendengar aneh-aneh, dan akhirnya tidak lama kemudian Mbak Rina ini menyadari. Dan menurut Mbak Rina itu merasa itu adalah sebuah hukuman para orang-orang yang telah melakukan ritual pesugihan untuk mendapatkan suatu kekayaan atau kekuasaan. Dan mereka itu tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di alam pesugihan. Dan yang Mbak Rina saksikan itu karena sebetulnya sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Betul-betul sangat nyata yang dialami oleh Mbak Rina. Dan itulah pengalaman yang telah Mbak Rina alami. Dan saya terima kasih sekali buat Mbak Rina yang sudah mengirimkan kisah pengalamannya. Dan ini sangat bagus sekali cerita yang sampean punya. Semoga bisa buat motivasi untuk diri kita dan buat teman-teman yang berada di luar sana. Dan saya terima kasih juga buat para teman-teman semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.